Para siswa, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Pak Flori dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu yang pertama, setelah akhir pelajaran ini Anda diharapkan untuk mampu bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan Yesus melalui sabda dan tindakan. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Dan untuk aspek pengetahuannya, Anda diharapkan setelah akhir pembelajaran atau pembahasan mengenai kompetensi dasar 3.2, Anda diharapkan memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Dan untuk keterampilan, Anda diharapkan untuk mampu melakukan aktivitas, misalnya menceritakan pengalaman, refleksi, laporan pengalaman yang berkaitan dengan keterlibatan dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan. Nah, pada kompetensi dasar berkait dengan pengetahuan, yaitu kompetensi dasar 3.2, ini nanti ada 3 hal yang akan kita dalami bersama. Yang pertama mengenai kerajaan Allah. Yang pertama mengenai kerajaan Allah. Kemudian yang kedua mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dan yang ketiga, kita akan mendalami bersama mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan dan mukjizat. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas atau saya lebih menjelaskan mengenai kerajaan Allah. Bagi Anda yang sudah pernah mengikuti pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti, pernah juga mendalami mengenai kerajaan Allah. Tetapi mungkin di antara Anda ada yang baru kali ini mendengar apa itu kerajaan Allah. Maka baik kalau nanti kita agak mendalam mengenai apa itu kerajaan Allah. Ya, kita dalami bersama. Nah, setelah akhir pelajaran, Anda diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yang kedua, Anda dapat menjelaskan paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Seperti apa masyarakat pada Yesus itu memahami mengenai kerajaan Allah itu. Lalu yang ketiga, Anda diharapkan mampu menjelaskan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Apa pandangan Yesus mengenai kerajaan Allah? Dan yang keempat, Anda diharapkan mampu untuk membandingkan paham kerajaan Allah itu menurut bangsa Israel atau orang-orang pada masa Yesus dan paham kerajaan Allah menurut Yesus. Di mana letak kesamaan, di mana letak perbedaannya. Lalu yang terakhir, Anda diharapkan mampu menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah. Paling tidak ada 5 hal ini yang harus Anda pahami. Maka tolong perhatikan baik-baik penjelasan saya. Karena ini lebih pada penjelasan, maka tolong dipahami dengan baik. Nah, mari kita mulai membahas bersama mengenai pengertian kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah. Kalau Anda mendengar kata kerajaan, apalagi mengenai kerajaan Allah, apakah kerajaan Allah itu seperti ini? Ini juga sebuah kerajaan, gambar sebuah kerajaan, yaitu kerajaan yang ada di Yogyakarta. Nah, Anda pernah pergi ke Keraton Ngayogyakarta? Bagi Anda yang belum, mungkin suatu saat kalau situasi sudah memungkinkan, silahkan Anda bisa melihat-lihat seperti apa Keraton Yogyakarta yang sudah berdiri ratusan tahun lamanya ini dan sampai sekarang masih eksis di Indonesia.
Yang berikutnya, apakah kerajaan Allah itu seperti ini? Ini adalah kerajaan di Brunei, Darussalam sana. Negara yang kaya karena penghasilan minyaknya. Ya. Lalu apakah seperti ini? Negara yang sangat maju, kerajaan seperti di Jepang misalnya. Atau mungkin seperti ini, kerajaan di Inggris sana. Nah, apakah seperti itu misalnya kerajaan Allah itu? Ya. Seringkali bagi Anda yang Kristiani sangat familiar dengan istilah kerajaan Allah. Ada yang mengatakan kerajaan Allah itu sama dengan surga. Ya, seperti itu, kerajaan surga begitu. Apakah di surga sana besok ada kerajaan? Ya, itu penggambaran manusia, mungkin juga ada, mungkin juga tidak tahu saya. Belum pernah ke sana. Ya, itu. Tapi paling tidak, mari kita pahami. Apa kerajaan Allah? Apakah seperti kerajaan Ngayu Jakarta Diningrat, atau seperti kerajaan Brunei Darussalam ini, atau seperti kerajaan di Jepang, atau seperti kerajaan di Inggris, atau seperti apa? Itu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah sebenarnya bukan suatu tempat yang kita pahami ya. Perlu dipahami bersama bahwa kerajaan Allah itu bukan suatu tempat. Seperti kerajaan Ngayu Jakarta, kerajaan Brunei Darussalam, atau kerajaan di Belanda, atau kerajaan di mana saja. Ada kerajaan-kerajaan itu. Bukan suatu tempat. Yang dimaksud kerajaan Allah itu suasana, situasi. Kalau orang mengalami kehadiran Allah, itu dia akan mengalami keselamatan, akan mengalami keadilan, akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami sukacita. Nah, sukacita yang dialami, kesejahteraan yang dialami, keadilan yang dialami, kemudian keselamatan yang dialami itu oleh karena peran Roh Kudus, artinya peran Allah. Jadi kalau misalnya kamu habis menang lotre misalnya, lalu kamu sukacita, itu bukan karena Roh Kudus, saya kira dipahami bukan seperti itu ya. Nah, bukan itu maksudnya. Nah, damai sejahtera sukacita. Tetapi kalau orang misalnya sudah sakit lama lalu sembuh karena perantaraan obat dan sebagainya, dia mengalami sukacita dan diyakini ditemukan bahwa dengan kesembuhan atas sakitnya itu peran Allah di dalam proses penyembuhan itu, disanalah dinamakan orang mengalami suasana kerajaan Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kerajaan Allah bukan tempat, tapi suasana. Suasana seperti apa? Orang mengalami keselamatan, orang mengalami keadilan, orang mengalami damai sejahtera, dan orang mengalami sukacita, dan sebagainya oleh karena Roh Kudus. Nah, bagaimana kerajaan Allah itu muncul? Atau paham mengenai kerajaan Allah itu muncul seperti apa? Nah, paham kerajaan Allah sebelum Yesus, pada zaman Yesus, kerajaan Allah itu, paham kerajaan Allah itu sudah muncul. Di kalangan bangsa Yahudi atau orang Israel, kerajaan Allah, mereka menyebut Allah itu sebagai raja, sebagai Yahweh atau sebagai raja. Ya. Kemudian bangsa Israel mengimani Allah sebagai raja yang kuat, yang berkuasa dan berdaulat. Paham ini didasarkan pada pengalaman bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan menyeberang Laut Merah. Anda ingat cerita ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, ya, dengan bantuan Musa itu, mereka keluar dari Mesir lalu menyeberangi Laut Merah. Nah, ketika menyeberang Laut Merah, semua orang Israel, orang Yahudi ini sudah sampai di seberang dengan laut yang terbelah itu. Kemudian bala tentara Firaun sampai di tengah mengejar bangsa Israel dan air menutup kembali tempat yang dilewati bangsa Israel ini. Nah, ini adalah direfleksikan sebagai pengalaman bahwa Allah itu digambarkan sebagai raja, memimpin bangsa Israel. Mungkin di antara Anda bertanya ya, ada pertanyaan ya mungkin, Pak, yang kita pelajari agama Katolik dan budi pekerti, kok kita bicara tentang orang Yahudi atau orang Israel toh Pak?
Mungkin ada yang dalam hati Anda bertanya begitu. Tidak apa-apa. Nah, kita membicarakan hal ini karena sejarah keselamatan yang diwartakan oleh Yesus itu berasal dari sejarah keselamatan bangsa Israel. Yesus tidak bisa meninggalkan budayanya, asal-usulnya sebagai orang Israel. Dan Yesus sendiri tidak pernah beragama Katolik, tidak pernah beragama Protestan, tidak pernah beragama Katolik Ortodok dan sebagainya. Tidak. Yesus beragama Yahudi sesuai dengan iman keyakinannya. Kita disebut Kristen karena kita mengikuti ajaran Yesus, mengikuti ajaran Kristus. Nah, jadi paham kerajaan Allah tadi sudah ada di dalam tradisi bangsa Israel, jauh sebelum Yesus sudah ada, bahwa bangsa Israel menyebut Allah itu, memahami Allah itu sebagai raja. Raja yang seperti apa? Di sini dikatakan raja yang kuat, berkuasa dan berdaulat. Nah, kekuasaannya luar biasa sehingga bisa menuntun bangsa Israel keluar dari bangsa perbudakan di Mesir, menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Sebagai raja yang kuat, yang berkuasa dan berdaulat tadi, menurut bangsa Israel, Allah adalah raja yang adil. Nah, Allah itu juga dipahami oleh bangsa Israel bahwa sebagai raja yang adil. Anda bisa menemukan di Mazmur 146 ayat 6 sampai dengan 10. Nah, keadilan itu melindungi nasib orang miskin, di sana dijelaskan. Nah, kekuasaan Allah sudah ada jauh sebelum bangsa Israel menjadi sebuah bangsa. Jadi kekuasaan Allah ini sudah ada jauh sebelum bangsa Israel ada sebagai bangsa. Anda bisa temukan di Mazmur 74 ayat 12. Lalu Allah adalah raja yang mulia. Raja yang mulia. Mazmur 24 ayat 8 sampai dengan 10. Itu. Di sana dikatakan Allah adalah raja yang mulia. Kemudian bangsa Israel juga memahami Allah adalah raja yang berkuasa atas seluruh muka bumi. Allah juga dipahami sebagai raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Nah, ini bangsa Israel, bangsanya Yesus, ya, memahami Allah itu sebagai raja. Allah itu digambarkan sebagai pribadi seorang raja yang berkuasa penuh dengan keadilan, dengan kekuatannya, dengan kedaulatannya itu. Ini gambaran. Maka muncul istilah kerajaan Allah. Nah, Allah yang meraja. Karena bangsa Israel memahami Allah itu datang ke dunia dibayangkan sebagai seorang raja itu. Bagaimana kita tahu? Refleksi-refleksi pemazmur ini menjadi pemahaman kita bahwa bangsa Israel memahami Allah atau Yahweh itu sebagai raja. Nah, pada zaman Yesus bangsa Israel dalam situasi penjajahan bangsa Romawi. Ini jauh perjalanan bangsa Israel ya. Pada zaman Yesus bangsa Israel itu hidup dalam situasi penjajahan bangsa Romawi. Anda pernah belajar sejarah bagaimana bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Kalau tahun ini Indonesia memperingati kemerdekaan selama 75 tahun, belum seberapanya Indonesia dijajah oleh bangsa asing, oleh Belanda saja selama 350 tahun. Nah, bagaimana situasi orang yang terjajah? Rakyat diperintah oleh raja-raja dan pejabat yang sepenuhnya di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Jadi raja-raja, ya, pejabat-pejabat di sana yang bekerja mengurus rakyatnya ini seluruhnya di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Situasi itu menimbulkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat Yahudi yang bekerja sama dengan penjajah. Meskipun ada pula kelompok yang mengadakan perlawanan, tapi sebagian besar mereka pejabat, raja tadi yang sepenuhnya di bawah kekuasaan Romawi mereka, kemudian mereka membangun kerjasama ya, dengan pemerintah, dengan penjajah.
bekerja sama. Seperti apa kerjasamanya? Kelompok yang bekerja sama dengan pemerintah Romawi adalah mereka yang sebagai tuan tanah. Raja biasanya juga tuan tanah, punya tanah yang luas. Nah, itu. Kemudian para imam. Nah, dulu ketika bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda, juga ada beberapa raja atau kerajaan yang membangun relasi yang baik dengan penjajah, dengan Belanda, dengan maksud supaya mereka aman. Nah, tujuannya apa? Kok raja, kemudian pejabat-pejabat tadi membangun kerjasama dengan penjajah, dengan kekuasaan Roma? Karena mereka ingin pemenuhan kesejahteraan hidup mereka. Jadi secara ekonomi supaya hidup mereka terpenuhi. Atau mungkin juga demi kedudukan, ya, demi jabatan. Kalau orang dapatkan jabatannya yang cukup baik, lalu juga ekonominya juga akan semakin baik. Karena mendapatkan imbal jasa yang baik pula. Nah, keinginan untuk hidup sejahtera. Maka mereka mentaati apa yang diminta dan diperintahkan penguasa. Itu. Jadi para raja, para pejabat, itu membangun kerjasama dengan penjajah, kekuasaan Roma yang waktu itu menguasai bangsa Israel. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi, lalu juga mendapatkan kedudukan. Bahkan mereka tidak segan-segan memeras rakyat sendiri yang miskin. Jadi raja dan pejabat tadi yang bekerja sama dengan pemerintah Romawi tadi, ya, tidak segan-segan memeras rakyat sendiri yang sudah miskin. Sudah miskin diperas dengan pajak yang tinggi dan sebagainya. Mereka membebani orang miskin dengan berbagai macam pajak dan pungutan. Tetapi sebagian besar pungutan itu dikorupsi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, kalau Anda membaca teks-teks Injil di sana yang sangat populer itu atau yang sering kali kita temukan adalah cerita mengenai orang Lewi atau Lewi pemungut pajak itu. Ya, yang akhirnya mengikuti Yesus. Itu dia dibenci oleh banyak orang karena dia seringkali memeras rakyat, menarik pajak lebih tinggi dari ketentuan. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri sisanya. Nah, bahkan para imam yang hidupnya mengurusi peribadatan di Bait Allah atau sinagoga pun ikut mencari keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri. Ibadat seolah-olah dijadikan ajang bisnis, misalnya dengan menentukan patokan persembahan yang sangat membebani rakyat, masyarakat. Nah, contoh imam yang mengurusi peribadatan saja ikut-ikut pula mengambil keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri, ini Anda bisa membandingkan atau menemukan alasan mengapa Yesus itu marah-marah di Bait Allah, menjungkir balikkan dagangan-dagangan yang digelar di sekitar Bait Allah itu. Karena itu di sini, ya, para imam itu mengurusi peribadatan tidak hanya memungut keuntungan untuk kepentingan sendiri ini, ya, untuk menentukan besaran pungutan keperluan ibadat itu yang tinggi, tetapi juga mereka mengadakan penjualan hewan-hewan korban. Karena kalau mereka beribadat di sinagoga atau di Bait Allah itu mengorbankan hewan ternak mereka, entah itu kambing, domba, atau mungkin juga burung merpati. Nah, itu seringkali ini dipakai untuk ajang bisnis. Sebagai misal, karena korban yang mau dipersembahkan itu harus sehat, harus tidak cacat, dan sebagainya, mereka orang yang dari desa datang ke Bait Allah, lalu mereka membawa hewan korban itu. Tetapi sampai di Bait Allah mungkin juga orang-orang di sana sudah mengatakan itu hewanmu tidak layak untuk dipakai persembahan. Itu cacat atau itu sakit loh. Maka kalau kamu mau beribadah dan mempersembahkan korban, silahkan hewan korbanmu ditukarkan. Itu di sana ada tempat penukaran. Dan dengan harga tentu ya tidak murah karena mereka mencari keuntungan.
Nah, semacam ini yang tidak dikeingini Yesus, sehingga Yesus pernah marah-marah di bait Allah. Kekacauan, kemiskinan, pemerasan, dan kebobrokan moral pada pejabat yang korup dan tidak bermoral, ketidakadilan dan penindasan yang sudah berlangsung bertahun-tahun sangat menekan kehidupan masyarakat Yahudi saat itu. Nah, pada situasi seperti itu mereka merindukan seorang tokoh yang dapat membebaskan mereka dari segala bentuk penderitaan yang mereka alami. Nah, tokoh ini seringkali disebut sebagai Mesias. Jadi mereka merindukan tokoh yang dapat membebaskan mereka dari segala bentuk penderitaan. Atau mereka merindukan datangnya Mesias, pembebas. Kerinduan akan datangnya sang pembebas tersebut memunculkan berbagai paham mengenai kerajaan Allah. Ya, karena ada banyak orang yang menafsirkan sang Mesias itu seperti apa, sang pembebas itu seperti apa. Nah, lalu muncul berbagai macam paham mengenai kerajaan Allah. Karena pada zaman Yesus ada berbagai paham mengenai kerajaan Allah. Ya. Paham itu apa saja? Yaitu ada yang beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik. Jadi sebagian orang mengatakan bahwa sang pembebas tadi mestinya dia adalah seorang tokoh politik. Mengapa tokoh politik? Ya, dengan tokoh politik itu dia gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajahan Romawi dan para penindas rakyat. Itu paham. Nah, paham ini dinamakan paham kerajaan Allah bersifat politis. Urusannya dengan pemerintahan. Jadi ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud. Jadi akan terwujud kerajaan Allah damai sejahtera itu akan terwujud. Kapan? Kalau Allah tampil sebagai seorang tokoh politik. Dengan tokoh politik itu, dia akan mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajahan Romawi dan para penindas. Itu. Ini adalah paham kerajaan Allah bersifat politis. Yang kedua, ada yang memiliki anggapan atau memandang kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi kerajaan Allah itu akan terwujud kalau Allah menunjukkan kekuasaannya. Dengan cara apa? Menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Dan pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Muncul dunia baru. Mereka menganggap penderitaan yang dialami bukan akhir segala-galanya. Jadi kalau mereka sekarang mengalami penderitaan karena penjajahan bangsa Romawi tadi, jadi penderitaan itu bukan akhir segala-galanya. Besok kelak pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Pada saatnya nanti, pada akhir zaman, Allah akan menegakkan kerajaannya, membebaskan manusia dari segala penderitaan. Kapan zaman akhir? Tidak ada orang yang tahu. Nah, cara pandang ini dinamakan paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptik atau apokaliptis. Itu. Ya, paham berikutnya. Bangsa Israel menyadari saat ini Allah sudah meraja secara hukum. Sebagian orang mengatakan bahwa saat ini itu artinya pada saat Yesus itu loh, pada saat hidup Yesus itu. Sebagian orang sudah yakin bahwa Allah sudah meraja secara hukum. Sedangkan pada akhir zaman menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dan menghakimi seluruh bangsa. Besok pada saat akhir zaman Allah
menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam yang menghakimi. Hakim itu tugasnya apa? Hakim, ya. Ini digambarkan seperti itu. Allah, raja semesta alam itu menyatakan dan menghakimi seluruh bangsa. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur mereka, mengatur bangsa. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat adalah hukum-hukum keagamaan bangsa Yahudi. Ya, hukum peribadatan misalnya. Kalau beribadat itu ada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kalau tadi saya katakan kalau mau mempersembahkan korban itu misalnya ya hewannya harus jantan misalnya begitu, umurnya 1 tahun. Kalau kambing harus jantan, umurnya 1 tahun ya. Harus sehat, ya. Tidak boleh gudigen, nggak boleh, harus sehat. Ya, semacam itu. Ini misalnya itu adalah hukum-hukum semacam itu ada di dalam Taurat atau kitab suci bangsa Yahudi. Nah, maka mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Jadi mereka yang taat pada hukum Taurat tadi, hukum keagamaan, hukum tradisi bangsa Yahudi tadi, kalau mereka taat pada hukum itu, mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah. Yang tidak taat, tidak setia, ya bukan warga kerajaan Allah. Nah, tetapi jika tidak melakukan yang dituntut dalam hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya mereka yang tidak taat pada hukum Taurat, mereka tidak mendapatkan warisan kerajaan Allah itu. Nah, kerajaan Allahnya seperti apa toh? Tadi yang damai sejahtera tadi. Mesias sebagai tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Jadi mereka merindukan Mesias, pembebas. Nah, Mesias di sini kalau bagi yang paham kerajaan Allah bersifat politis tadi, dia akan tampil sebagai seorang politikus yang mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Kalau yang ini dari kelompok paham kerajaan Allah sebagai bersifat yuridis religius ini, Mesias yang diharapkan adalah tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Tokoh agama mampu menegakkan hukum Taurat. Nah, itu. Nah, inilah paham kerajaan Allah yang diyakini oleh para tokoh agama Yahudi, yakni para imam dan ahli Taurat. Nah, paham kerajaan Allah bersifat yuridis religius ini hidup di kalangan orang Yahudi, terutama pada para imam dan ahli Taurat. Anda lihat saja, namanya yuridis ya, secara hukum, religius ya, secara keagamaan. Mengapa kok para imam dan ahli Taurat lebih berpandangan sebagai kerajaan Allah bersifat yuridis religius? Karena mereka menghendaki kalau orang-orang mau selamat, menikmati atau menjadi warga kerajaan Allah itu harus setia dengan hukum Taurat. Melaksanakan hukum Taurat dalam hidupnya. Nah, itu pandangan masyarakat zaman Yesus mengenai kerajaan Allah itu seperti apa? Paling tidak ada 3. Ya, paling tidak ada 3. Yang pertama, kerajaan Allah bersifat politis. Yang kedua, kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Yang ketiga, kerajaan Allah bersifat yuridis religius. Ini paling tidak ada 3 paham mengenai datangnya kerajaan Allah. Nah, kemudian bagaimana pandangan Yesus sendiri tentang kerajaan Allah? Apakah sama seperti itu? Yesus condong pada kerajaan Allah bersifat politis atau apokaliptis atau yuridis religius? Kita lihat pandangan Yesus. Nah, bagi Yesus, kedatangan kerajaan Allah itu sudah mendesak. Mengapa? Karena kemalangan manusia hampir tidak tertahan lagi. Maka belas kasihan dan kerahiman Allah juga tidak akan tertunda datangnya. Karena itu Yesus mengajak untuk bertobat. Kemalangan menjadi tanda kedatangan Allah yang Maha Rahim. Jadi
situasi. Ya, datangnya kerajaan Allah itu karena apa? Karena situasi kemalangan tadi. Kedatangan kerajaan Allah mendesak. Karena kemalangan manusia hampir tidak tertahan lagi. Jadi malangnya itu tidak hanya karena ditindas dengan pajak yang tinggi dan sebagainya, bahkan bangsa Israel sempat juga dibuang, dijadikan budak. Itu merupakan penderitaan luar biasa. Siapa yang ingin jadi budak? Nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang ingin menjadi budak. Itu. Jadi kemalangan itu sudah sangat mengkhawatirkan atau sangat memprihatinkan sehingga kerajaan Allah itu kedatangannya sudah mendesak. Nah, maka belas kasihan dan kerahiman Allah juga tidak akan tertunda lagi datangnya. Karena itu Yesus mengajak untuk menikmati kerajaan Allah itu, Yesus mengajak untuk orang-orang untuk bertobat. Lihatlah Lukas 13 ayat 3 dan 5. Nah, bagi Yesus kerajaan Allah itu untuk semua orang tanpa pembedaan. Jadi kalau di sana tadi dikatakan kerajaan Allah itu sudah mendesak kehadirannya karena masyarakat mengalami kemalangan akibat penindasan, pajak yang tinggi, kemiskinan, dan sebagainya. Maka bagi Yesus kerajaan Allah itu untuk semua orang. Tidak hanya untuk mereka yang setia pada hukum Taurat tadi, dan untuk semua orang. Bagi orang baik maupun orang jahat. Jadi kerajaan Allah itu bagi semua orang, baik itu orang baik maupun orang jahat. Baik itu untuk orang yang kaya maupun yang miskin. Baik itu yang badannya tinggi atau rendah, baik itu yang jabatanan tinggi atau jabatannya rendah atau tanpa memiliki jabatan. Juga pejabat atau bawahan, penguasa atau petani, orang suci maupun berdosa, imam maupun umat, semua itu memiliki kerajaan Allah. Ya, jadi bagi Yesus kerajaan Allah itu untuk semua orang tanpa ada pembedaan. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Alasannya adalah bahwa kerajaan Allah terwujud bila orang jahat maupun orang baik dapat hidup berdampingan dan dengan penuh kasih serta kesabaran menolong yang jahat menjadi baik. Nah itu. Jadi kalau Yesus mengharapkan kerajaan Allah itu untuk semua orang, baik itu yang jahat maupun yang baik itu orang kaya maupun orang miskin dan sebagainya, alasannya karena kerajaan Allah terwujud bila orang jahat maupun orang baik dapat hidup berdampingan. Hidup berdampingan artinya mereka tidak saling mengganggu. Nah, kalau mereka saling mengganggu berarti tidak bisa hidup berdampingan. Dan dengan penuh kasih serta kesabaran, yang jahat ini ditolong untuk menjadi baik. Itulah kerajaan Allah. Tindakan Yesus seperti ini telah menjungkir balikkan tatanan hidup orang Yahudi yang telah mapan. Mapan dari segi peribadatan, kebudayaannya mapan. Kebiasaan-kebiasaannya mapan. Ya. Nah ini, apa yang dilakukan Yesus seperti itu, dianggap menjungkir balikkan tatanan hidup bangsa yang sudah mapan. Tindakan seperti apa yang menyebabkan kecemasan orang Yahudi? Ya, orang Yahudi mulai cemas, orang Israel cemas dengan apa yang dilakukan Yesus. Bagi para pendosa, nah, bagi orang Yahudi, dosa itu dianggap menular. Orang berdosa tidak boleh bergaul dengan orang saleh. Orang berdosa harus diasingkan. Orang berdosa tidak layak tinggal di masyarakat. Nah, mungkin Anda bertanya, memang ada bedanya orang yang berdosa dengan orang yang tidak berdosa? Bagaimana membedakan secara fisik? Nah, seperti itu. Nah, bagi bangsa Israel, selain tadi dikatakan dosa itu menular,
Ya. Dosa juga mengakibatkan orang sakit. Maka kan lihat jelas sakitnya seperti apa. Kalau sakitnya ringan dianggap dosanya kecil. Kalau sakitnya berat itu dianggap dosanya besar. Nah, bangsa Israel di sana karena menjaga kebersihan juga belum sebaik sekarang mungkin. Waktu itu masih ada banyak orang yang terkena penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini dipahami kalau orang yang terkena penyakit kusta misalnya itu dianggap mempunyai dosa yang berat. Bahkan dosanya mungkin bukan dari orang yang menderita kusta itu. Dianggap itu akibat dari orang tuanya atau leluhurnya yang dosanya berat. Bisa juga seperti itu anggapannya. Nah, maka dari itu orang yang sakit kusta itu harus dikucilkan, harus diasingkan. Tidak boleh tinggal dalam masyarakat. Itu maka bagi bangsa Yahudi, selain dosa dikatakan bisa menular, nah dosa itu bisa dilihat dari keadaan fisik orang itu seperti apa. Nah, orang berdosa tidak boleh bergaul dengan orang saleh. Orang menderita kusta nggak boleh bergaul dengan orang yang waras. Meskipun sebetulnya bukan dosanya yang menular, tetapi yang menular penyakitnya. Kalau zaman sekarang misalnya orang yang terkena corona itu dianggap dosa berat begitu. Ya tidak. Kalau pandangan kita sekarang, tapi kalau pandangan orang Yahudi pada masa lalu mungkin begitu. Maka yang kena corona harus diasingkan, harus diisolasi. Karena apa? Bisa nular dosanya. Artinya penyakitnya menular. Itu kalau itu anggapan bangsa Yahudi pada waktu itu, pada zaman Yesus. Berhubung waktu itu yang ada penyakit kusta dan beberapa penyakit lain, coronavirus belum ada waktu itu, ya tidak masuk dalam catatan di Injil tentang coronavirus. Nah, itu ya. Semua hal itu dilanggar oleh Yesus. Ya. Yesus melanggar. Yesus tidak yakin kalau dosa itu menular. Maka Yesus bergaul dengan orang berdosa. Siapa yang dianggap berdosa? Pemungut pajak. Ya, orang Lewi, pemungut pajak itu dianggap berdosa. Pekerjaannya menarik pajak jauh lebih besar daripada ketentuan. Para koruptor. Yesus bergaul dengan orang Samaria yang dianggap kafir. Orang Samaria yang dianggap kafir. Ingat siapa orang Samaria? Itu dianggap bukan orang Yahudi asli. Ya, mereka sudah tercemar, maka dianggap bukan orang Yahudi dan dianggap orang yang berdosa. Nah, Yesus bergaul dengan orang Samaria, bahkan yang dianggap kafir itu. Mungkin kata kafir itu sudah zaman sekarang sangat sering kita dengar ya. Yesus bergaul dengan Maria Magdalena yang dianggap berdosa. Siapa Maria Magdalena? Di dalam teks Injil dikatakan bahwa Maria Magdalena pernah ketangkap tidur bersama dengan suami laki-laki bukan suaminya. Atau berbuat zina. Nah, orang yang ketahuan berbuat zina ini bagi bangsa Israel dosa berat. Bahkan kalau ketangkap harus dihukum rajam. Sudah pernah saya ceritakan di kelas 7 dulu. Bagaimana menghukum rajam itu. Dilempari batu sampai mati. Nah itu. Nah, Yesus bergaul dengan orang berdosa macam ini. Dan tidak menghukum. Ini yang menyebabkan tatanan tadi dianggap dijungkir balik Yesus. Sikap terhadap para perempuan. Orang Yahudi menganggap bila wanita itu penggoda. Maka kalau bukan istrinya nggak boleh bermain dekat-dekat dengan perempuan lain itu. Laki-laki. Laki-laki tidak boleh bergaul dengan perempuan yang tidak dikenal. Apalagi nggak dikenal. Dikenal tapi bukan istrinya aja nggak boleh bermain dengan mereka. Bercakap-cakap dengan mereka nggak boleh. Nah, apalagi guru agama tidak boleh bergaul dengan perempuan yang tidak dikenalnya. Di sini dikatakan tidak dikenalnya, itu artinya orang asing atau bukan
kerabatnya, bukan istrinya. Nah, terkait hal-hal seperti ini, Yesus bergaul dengan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal, baik orang yang dianggap suci maupun yang dianggap berdosa. Yesus semua bergaul dengan itu. Nah, tindakan Yesus ini jelas bahwa Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, tetapi juga mewujudkan kerajaan Allah. Karena apa kok dikatakan mewujudkan kerajaan Allah? Orang yang dianggap berdosa tadi, misalnya orang yang sakit kusta tadi, lalu didekati Yesus, dijamah Yesus dan sembuh. Padahal selama ini mereka dikucilkan begitu. Nah, kalau orang semacam ini menjadi sembuh dan dia akan bahagia, dia akan selamat. Dia mengalami situasi kerajaan Allah. Itu. Nah, tindakan Yesus itulah sebagai wujud pewartaan kerajaan Allah. Jadi kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, memelekkan orang buta, membuat orang tuli mendengar, atau orang yang mati itu bisa bangkit lagi, itu tindakan Yesus itu sebagai pewujudan pewartaan kerajaan Allah. Itu. Misalnya seorang pemuda dari Nain, dari seorang anak laki-laki satu-satunya seorang janda di daerah Naim yang oleh Yesus dibangkitkan dari kematiannya itu. Yang bahagia tidak hanya pemudanya, tetapi juga sang ibu dari pemuda itu juga bahagia. Anaknya bangkit kembali. Dia bisa menolong keluarganya untuk mencari ekonomi keluarganya. Menjadi tulang punggung hidup sang janda tadi. Maka sang janda ini mengalami situasi kerajaan Allah. Jelas ya apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita bandingkan. Menurut bangsa Israel, kita bandingkan paham kerajaan Allah menurut harapan bangsa Israel dengan menurut Yesus. Kalau menurut bangsa Israel, kerajaan Allah itu akan datang nanti melalui seorang Mesias. Mesias apa itu apa? Mesias akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan akibat penjajahan bangsa Roma. Dia akan tampil sebagai seorang politikus dalam paham kerajaan Allah bersifat politis. Kemudian pada kerajaan Allah bersifat apokaliptis ya, bahwa Allah itu akan datang dengan mengguncangkan kekuatan-kekuatan dunia tadi. Nah, lalu penderitaan yang ada di dunia ini sebetulnya akan berakhir nanti pada saat akhir zaman. Lalu menurut bangsa Israel, sebagian kelompok, terutama para imam dan ahli Taurat, menganggap bahwa orang mengalami kerajaan Allah itu kalau dia setia pada hukum Taurat dan melaksanakan hukum Taurat itu. Maka dia menjadi warga kerajaan Allah. Kalau dia tidak ikut melaksanakan hukum Taurat, maka dia bukan warga kerajaan Allah. Nah, sedangkan Yesus, kerajaan Allah itu mendesak datangnya karena penderitaan atau kemalangan itu, maka saat itu juga kerajaan Allah harus diwujudkan. Dengan cara apa tadi? Sudah dicontohkan. Yesus bergaul dengan orang yang berdosa. Yesus menyembuhkan orang sakit, lumpuh. Yesus menghidupkan orang yang mati. Yesus menyembuhkan orang yang buta, orang tuli dan sebagainya. Di sana orang-orang itu mengalami situasi kerajaan Allah real nyata saat itu. Nah, itu seperti itu. Ini paham kerajaan Allah yang sama-sama yang menjadi latar belakang hadirnya kerajaan Allah, baik itu dari paham bangsa Israel maupun menurut Yesus, itu karena adanya penderitaan. Itu dasarnya. Ya, dasarnya adalah karena penderitaan yang dialami bangsa Israel.
Kalau Yesus penderitaannya lebih pada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang tertentu, misalnya orang yang buta itu kan menderita, dia tidak bisa melihat. Orang yang tuli itu juga menderita, dia tidak bisa mendengar. Kemudian orang yang lumpuh dia juga menderita karena tidak bisa berjalan beraktivitas normal pada orang lain. Bahkan mungkin dia menjadi beban keluarganya orang-orang macam ini. Dan itu penderitaan bagi mereka. Dan Yesus juga tidak melihat penderitaan yang dialami itu akibat dosa. Bukan. Yesus tidak melihat itu. Beda dengan bangsa Yahudi tadi, kalau orang sakit itu dianggap sebagai dosanya berat. Tapi sama-sama akar permasalahannya datangnya kerajaan Allah, paham kerajaan Allah baik oleh bangsa Israel maupun Yesus adalah penderitaan yang dialami. Nah, kalau demikian berikutnya adalah Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan kepada pertobatan manusia. Meskipun orang yang menderita sakit tadi bukan karena dosa, tetapi orang perlu membangun pertobatan dalam hidupnya. Yesus memanggil orang-orang supaya ia siaga menerima kerajaan Allah bila kerajaan Allah itu datang. Kalau yang mereka sakit, mereka sudah menerima penyembuhan, itu sudah mengalami situasi kerajaan Allah. Dalam hubungan ini menegaskanlah betapa ditekankan oleh Yesus sifat rahmat kerajaan. Jadi rahmat kerajaan itu menjadi lebih penting. Bapa memberikan kerajaan. Oleh karena itu orang harus menerima kerajaan. Jadi orang harus menerima kerajaan. Tawaran rahmat itu sekaligus merupakan tuntutan mutlak. Kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik, sebab kerajaan Allah kendatipun berarti Allah dalam kerahimannya juga merupakan kenyataan bagi manusia. Ya. Jadi kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerima dengan sikap iman. Manusia menerima sikap iman. Kalau orang yang disembuhkan dari sakitnya tadi, ya lalu dia menganggap bahwa ya sudah memang itu ya, kalau disembuhkan diobati ya sembuh. Tapi beda orang yang melihatnya secara iman. Kesembuhannya itu bukan karena semata-mata peran orang yang menyembuhkan itu, tetapi karena Allah mengasihinya. Lalu menjadi beda cara memaknainya. Ini pentingnya kita perlu merefleksikan pengalaman-pengalaman kita. Jadi sama-sama sembuh dari sakit, penyakitnya pun sama, tapi orang bisa berbeda mengartikan. Orang yang memiliki iman yang baik akan mengatakan bahwa kesembuhannya itu berkat rahmat Tuhan melalui orang yang menyembuhkan itu. Tapi orang yang imannya kurang baik ya akan memandang bahwa kesembuhan itu sebagai suatu hal yang biasa ya. Karena diobati ya pasti sembuh begitu. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Jadi sikap iman itu harus dinyatakan pula di dalam perbuatan yang baik. Sebab kerajaan Allah kendatipun berarti Allah dalam kerahimannya juga merupakan kenyataan bagi manusia. Kerajaan Allah harus diwujud nyatakan dalam kehidupan manusia. Pengharapan akan kerajaan tidak tertuju kepada suatu peristiwa yang akan terjadi dalam masa yang akan datang, melainkan diarahkan kepada Allah sendiri yang menjadi kenyataan dalam penyerahan diri sendiri. Kalau manusia boleh bertemu dengan Allah.
Itu tadi pembahasan kita mengenai kerajaan Allah. Tentu mungkin masih ada banyak pertanyaan atau banyak hal yang belum jelas. Seandainya ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada saya, tulis saja pada kolom komentar itu apa pertanyaan Anda, lalu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, sekali lagi, tolong kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditanyakan pada kami. Kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Seandainya tidak, nanti saya carikan sumber atau referensi yang lain. Semoga memungkinkan kita tetap bisa belajar dengan baik. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Anda belajar bersama meskipun secara virtual semacam ini. Hanya secara satu arah ya, karena Anda tidak bisa bertanya secara langsung pada saya. Begitu, tidak ada tugas yang harus Anda kerjakan hari ini atau untuk pelajaran ini. Tugas Anda tolong pelajari lagi materi-materi yang sudah saya berikan. Ya, buka lagi tugas itu. Nanti beberapa akan saya upload di YouTube yang bisa Anda pelajari kembali. Jadi pelajaran-pelajaran yang kemarin sudah kita bahas, kalau belum saya upload di YouTube, nanti akan saya upload di YouTube dan Anda bisa menemukan kembali di sana untuk dipelajari. Demikian pelajaran kita akhiri. Selamat mengikuti pelajaran yang berikutnya atau menyelesaikan tugas-tugas Anda berikutnya. Terima kasih.